Ini adalah quadcopter cerdas bisa terbang sambil membawa paket untuk diantarkan menuju sebuah lokasi. Ada algoritma yang bisa kita tinjau ketika misi mengantarkan paket dijalankan oleh wahana ini. Bagaimana struktur logika robot ini, apa saja komponen logika mengantarkan paket, bisakah kita membuat narasi logikanya? Simak penjelasannya berikut ini. Bayangkan ini adalah medan jelajah yang akan dilalui ketika mengantarkan paket. Lokasi asal quadcopter ditandai dengan kotak berwarna kuning dan lokasi tujuannya adalah yang berwarna merah. Trayektori yang harus dilalui rupanya berbentuk mirip dengan huruf L. Melompat maju 1 kali, kemudian berbelok ke kanan 3 lompatan. Total ada 4 lompatan quadcopter dari lokasi asal sampai tujuan. Begitulah pola pikir yang harus dirumuskan oleh seorang programmer ketika merencanakan perjalanannya quadcopter ini. Begitulah caranya Anda berpikir ketika memulai merencanakan sebuah solusi untuk sebuah persoalan yang dirumuskan algoritmanya. Berpikir adalah bentuk olah jiwa, berpikir adalah merenung bersama jiwa, berpikir adalah bercakap-cakap dengan diri sendiri. Hasil percakapan ini diungkapkan dalam kalimat direkam sebagai catatan. Ungkapan kalimat yang dicatat ini disusun dari kata-kata yang mempertonton realitas yang sesuai dengan fakta. Kata diungkapkan dalam simbol dirangkai menjadi kalimat yang mengungkapkan konsep dan ide, serta memuat penjelasan tentang relasi atau hubungan yang terjalin dalam sebuah fakta atau realita. Ini adalah logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Inilah logika yang sehari-harinya Anda lakukan termasuk ketika melihat tayangan ini. Anda pasti sedang berlogika, merenung bersama jiwa, bercakap-cakap dengan diri sendiri. Dalam logika, ada 4 prinsip yang harus diperhatikan. Pertama disebut dengan prinsip identitas, kedua prinsip non-kontradiksi, ketiga prinsip penyisihan jalan tengah, keempat prinsip cukup alasan. Coba Anda telusur apa maksud keempat prinsip ini. Logika inilah yang akan mengantarkan Anda menuju cara paling mudah untuk membuat deskripsi algoritma. Bayangkan Anda adalah programmer yang sedang ditugaskan untuk menyiapkan komputer yang terpasang pada quadcopter ini. Pada awalnya, komputer tidak bisa menghitung berapa jumlah lompatan, kemana arah lompatan, di mana lokasi awal, dan di mana lokasi tujuan berhenti. Namun ketika programmer mulai bekerja, sesaat kemudian ia baru saja sedang memindahkan pikirannya kepada komputer. Ia sedang mengirimkan logikanya ke dalam komputer. Ia sedang bercakap-cakap dengan komputer, mendiskusikan cara-cara mengirimkan paket dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Apa saja ungkapan yang dikirimkan ke komputer? Bagaimana programmer memakai logika sebagai ilmu tentang cara menggerakkan quadcopter ini? Pertama, ungkapkan terlebih dahulu apa itu orientasi. Pada fase ini, Anda sedang berusaha memahami konsep titik, garis, bidang, sudut, kurva, panjang, luas, volume, tentu erat kaitannya dengan pengetahuan tentang geometri. Giringlah dan antarkanlah pikiran Anda menuju sebuah pengetahuan terkait geometri. Bangkitkan rasa penasaran tentang apa itu geometri dan perkuatlah rasa penasaran itu. Untuk apa? Hanya satu alasannya, agar Anda bisa segera tahu apa itu vektor. Dengan begitu Anda akan diantarkan lagi menuju konsep nilai dan arah suatu vektor. Anda akan dipertemukan dengan izin Allah tentunya pengetahuan bahwa vektor merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan hubungan antara nilai dan arah. Dari sini akhirnya kelihatan, akhirnya ketahuan, akhirnya Anda tahu bahwa sebuah vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, yang disimbolkan dalam bentuk huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah. Notasi ini hanya merupakan penyederhanaan ungkapan pemikiran bahwa sebuah vektor, jika ingin diketahui nilai dan arahnya, maka kita wajib untuk memikirkan di mana titik awal dan akhirnya. Dengan pengetahuan tentang titik, kita akan tahu kemana dan di mana quadcopter harus berkelana. Dengan demikian, inilah logikanya komputer mengantarkan paket yang lurus, tepat, teratur. Disebut lurus karena pikiran kita tentang nilai dan arah gerak quadcopter sejak dimulai dipikirkan sampai dengan bertemu formula matematikanya masih dalam koridor pengetahuan tentang vektor, enggak berbelok ke politik, ekonomi, hukum sosial, atau yang lain sebagainya. Sampai ketemu formulanya, kita masih konsentrasi memikirkan titik, garis, dan turunannya. Cerita batin atau kata hati ketika mulai datang rasa penasaran tentang vektor tidak keluar dari konteks ini, hanya bolak-balik di seputar panjang, sudut, dan kurva dengan lucutan pikiran yang datang seketika membawa bayang-bayang yang tertangkap mata batin tentang gambaran sebuah vektor. Deretan bayang-bayang titik, garis, dan kurva bergentayangan di balik mata tidak terlihat orang lain, hanya ada di dalam batin Anda sendiri yang melihatnya, tidak tergambarkan dalam pikiran teman-teman di sekeliling Anda. Itulah pikiran yang perlu disimpan dalam komputer, agar komputer bisa bernalar untuk mencari jawaban berapakah lompatan yang harus dilakukan dan kemana harus ia melangkah dengan hanya berbekal lokasi awal mulai terbang dan lokasi akhir pendaratan quadcopter ini ketika mendapatkan perintah dari pemiliknya. Apa itu penalaran? Coba bandingkan apa perbedaan pikiran dan penalaran.
Dan kembangkan lagi, coba jawab pertanyaan ini, apakah itu proposisi, apakah itu konsekuensi, apakah itu konklusi dalam logika. Coba praktekkan, coba Anda buatkan proposisi logika kurva vektor ini, coba cermati konsekuensinya dan temukan konklusinya. 3 hal ini, proposisi, konsekuensi, dan konklusi ditambah lagi konsep ide dan gagasan akan menjadi alat untuk membuktikan vektor pergerakan quadcopter ini. Tentunya ini adalah hanya sebuah alat. Alat apa? Alat berpikir, alat berlogika, agar pikirannya lurus, tepat, dan teratur. Dengan membuat konsep, proposisi, konsekuensi, dan konklusi, pikiran Anda akan lebih tepat. Serta dengan mengurutkan pikiran Anda dimulai dari membuat proposisi, konsekuensi, dan konklusi, pikiran Anda akan lebih teratur. Teratur dalam sudut pandang membuat argumen. Argumen di dalamnya mengandung konsep, proposisi, konsekuensi, dan konklusi. Begini maksudnya, ketika Anda memulai dengan permisalan jika saja saya mengetahui titik berangkat dan titik tujuan pengantaran paket oleh quadcopter ini, maka saya pasti tahu vektor pergerakannya. Ungkapan kalimat ini disebut dengan argumen. Di dalam argumen ini ada persepsi yang terbentuk sejak kata jika sampai sebelum kata maka. Dalam ungkapan persepsi ini ada konsekuensinya yang diekspresikan sejak disebutkan kata maka. Dan keseluruhan argumen ini berlandaskan fakta bahwa ketika quadcopter bergerak secara langsung realitanya, pasti kita bisa lihat nilai dan arah gerakannya. Dalam fakta ini mengandung keyakinan bahwa telah terbukti kalau vektor mampu menjelaskan posisi terbang quadcopter ini. Sehingga dengan keyakinan yang berdasarkan bukti yang nyata, maka tak terbantahkan konklusi yang dirumuskan. Tentu, konklusi ini disertai oleh penalaran. Proses penalarannya didukung oleh operator logika. Inilah maksud dari argumen yang mengandung konsep proposisi, konsekuensi, konklusi. Inilah logika yang lurus, tepat, dan teratur. Inilah logika yang berdasarkan fakta yang realistis agar pengetahuan yang didapatkan bisa menjawab persoalan dan mendapatkan solusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan masih ada lagi logika yang bisa Anda kembangkan ketika berhadapan dengan persoalan seperti menghitung nilai indeks prestasi akademik, menghitung biaya kuliah, menghitung biaya pesanan via GoFood, membatalkan pesanan di Tokopedia, menetapkan promo biaya belanja 11.11, menjejaki deret bilangan, memeriksa bilangan ganjil dan genap, sampai memilih angka yang terbesar dan terkecil. Ayo kita diskusikan.